Bab 795. Tak terduga. Pada saat ini, dia benar-benar merasa bahwa dia sudah tamat. Karena garis darah ini tidak ada niat untuk berhenti. Apakah garis darah ini iblis? Garis darah ini hanya mengurus dirinya sendiri dan tidak peduli padanya. Pada saat ini, darah di tubuhnya tiba-tiba berhenti, kemudian secara bertahap kembali tenang. Saat ini, Mileye sudah setengah mati. Sangat mengerikan. Tubuh fisiknya benar-benar hancur, dia hampir tidak tahan lagi. Talita melirik Mileye, sedikit keraguan melintas di matanya. Kemana leluhur darah? Ini adalah pertanyaannya yang sekarang. Tadi dia melihat leluhur darah memasuki tubuh Mileye dengan matanya sendiri, tetapi sekarang, dia tidak bisa merasakan napas leluhur darah lagi. Menghilang begitu saja. Memikirkan hal ini, raut muka Talita menjadi sedikit jelek. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan sebuah kristal vitalitas berwarna ungu tua dan memberikannya kepada Mileye. Setelah beberapa saat, napas Mileye akhirnya mulai pulih. Mileye membuka matanya perlahan. Aku belum mati. Talita tersenyum dan berkata, menurutmu? Mileye menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan satu botol giok putih, membuka botol giok putih, dan meminumnya. Mata air kehidupan. Saat mata air kehidupan memasuki tubuh Mileye mulai pulih dengan sangat cepat. Mata air kehidupan. Kilatan keterkejutan melintas di mata Talita. Ternyata kamu memiliki benda ilahi seperti ini. Bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Mileye berkata, aku pungut. Setelah berbicara, dia mengeluarkan sebotol lagi dan meminumnya, karena dia merasa pemulihan sebotol mata air kehidupan agak lambat. Raut muka Talita sedikit jelek, kamu meminumnya begitu saja bagaikan air putih. Tahukah kamu betapa berharganya mata air kehidupan ini? Bahkan Master Alam terobos takdir pun akan sulit mendapatkannya walau setetes, kamu. Pada saat ini, Mileye mengeluarkan satu botol lagi dan meminumnya. Talita tercengang. Setelah meminum 3 botol mata air kehidupan, Mileye merasa seluruh tubuhnya mulai terasa jauh lebih baik. Talita menatap Mileye. Apakah kamu membunuh pohon suci kehidupan itu? Mileye memandang Talita. Bagaimana mungkin? Aku berteman baik dengannya, dan ketika aku pergi, pohon itu memberikan aku sedikit mata air kehidupan. Talita sedikit marah berkata, kamu berteman dengannya. Bagaimana mungkin dia mengenalmu? Bagaimana dia bisa berteman denganmu? Mileye sedikit bingung. Kenapa kami tidak bisa berteman? Aku berteman baik dengannya. Talita mengangguk, baik, aku tidak peduli apakah kamu berteman dengannya atau tidak, maka aku akan bertanya lagi, bagaimana dengan leluhur darah? Leluhur darah. Mileye mengerjapkan mata. Dia sudah pergi. Talita tiba-tiba marah berkata, Mileye, apa menurutmu aku terlihat seperti idiot? Mileye. Talita menatap Mileye. Apa yang terjadi padanya? Mileye terdiam. Talita menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, apakah dia sudah mati? Mileye tersenyum dan berkata, coba kamu tebak. Talita menatap Mileye dalam-dalam. Kamu hebat sekali, ya. Master yang begitu kuat pun bisa dibunuh olehmu begitu saja. Pada saat ini, dia merasa sedikit takut pada Mileye. Mileye ini sangat misterius. Dia tahu jelas kekuatan leluhur darah yang sebanding dengan Master Kaisar Pedang. Namun, leluhur darah itu pergi begitu saja. Mileye tersenyum dan berkata, Nona Talita, bisakah kamu menungguku sebentar? Setelah lukaku sembuh, kita baru pergi ke Tanah Sengsu. Talita berkata dengan serius, apakah dia benar-benar sudah mati? Mileye mengangguk, mati.
sudah tidak akan hidup lagi. Talita memandang Mileye. Bagaimana kamu melakukannya? Mileye tersenyum dan berkata, serius, aku benar-benar tidak melakukan apa-apa, dia membuat dirinya terbunuh. Mileye mengatakan yang sebenarnya. Kalau leluhur darah itu melawannya secara langsung, dia pasti tidak akan bisa melawan, tetapi pihak lain terlalu sombong dan langsung datang untuk melahap garis darahnya. Apakah garis darahnya bisa dilahap segampang itu? Itu adalah garis darah yang bahkan tidak bisa dia tangani. Kekuatan garis darah ini terlalu sesat. Talita melirik Mileye, kamu sembuhkan dulu lukamu. Setelah berbicara, dia melangkah ke samping. Mileye duduk bersila, matanya perlahan tertutup. Meskipun dia melahap leluhur darah, dia menemukan bahwa tidak ada perubahan sama sekali pada dirinya. Tidak ada yang berubah. Bahkan tidak sedikit lebih kuat. Ini membuatnya bingung. Setelah beberapa saat, Mileye memiliki beberapa pemikiran. Kali ini kekuatan garis darahlah yang menjadi lebih kuat. Tidak ada hubungannya dengan dia. Salah. Harusnya dikatakan bahwa kekuatan garis darah telah menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya, tetapi tingkat alamnya sendiri tidak diperkuat dengan cara apapun. Kalau dia ingin mendapatkan kekuatan dari kekuatan garis darah ini, dia harus mengaktifkan kekuatan garis darah ini terlebih dahulu. Namun, kalau dia tidak mengaktifkannya, kekuatan garis darah ini tidak berpengaruh. Sederhananya, garis darah ini setara dengan satu individu. Tentu saja, individu ini juga merupakan bagian dari dirinya, karena garis darah ini harus bergantung padanya untuk bertahan hidup, tetapi sekarang ini dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan garis darah ini. Apalagi sekarang garis darah ini telah menyerap leluhur darah dan menjadi semakin menakutkan. Sudah sejauh mana level garis darah ini? Dia juga tidak tahu. Dia juga tidak berani mengaktifkan garis darah ini. Karena sebelum garis darah ini menyerap leluhur darah saja, dia sudah sedikit lepas kendali. Sekarang, setelah menyerap leluhur darah, dia tidak tahu seberapa jauh garis darah ini telah mencapai, jadi dia tidak berani mengaktifkannya sama sekali. Karena kalau dia tidak hati-hati, dia bisa terbunuh oleh garis darahnya sendiri. Mileye menghela napas pelan, garis darah ini aneh sekali. Intuisi memberitahunya bahwa garis darah ini sekarang telah mencapai keberadaan yang sangat mengerikan. Begitu dia mengaktifkan garis darah ini, entah musuhnya mati, atau dia sendiri yang akan mati, atau semua orang mati bersama. Setelah beberapa saat, Mileye bangkit, dia melirik ke sebuah cincin penyimpanan di tangannya, yang dia dapatkan dari leluhur darah tadi. Dia masih belum bisa membuka cincin penyimpanan ini, karena ada 3 larangan dalam cincin penyimpanan ini, dan dia tidak berani memaksanya, karena memaksanya kemungkinan besar akan merusak cincin penyimpanan itu sendiri. Dia tidak percaya dengan Talita, jadi dia hanya bisa membiarkan barang-barang di dalam cincin penyimpanan ini. Mileye menyimpan cincin penyimpanan, berjalan ke Talita, tersenyum dan berkata, "Nona Talita, ayo kita pergi." Talita melirik Mileye, "Sudah selesai istirahat." Mileye mengangguk, "Sudah cukup." Talita ragu-ragu, lalu berkata, "Raja Ye, apakah kamu punya banyak mata air kehidupan?" Mileye serius berkata, "Tidak, aku baru saja meminum semua stokku." "Sungguh?" Talita menatap Mileye. "Aku tidak memintanya secara gratis, aku akan membeli sebotol, bagaimana?" Mileye menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku benar-benar tidak punya lagi." Talita berkata dengan serius, "Setengah botol. Bagaimana?" Mileye hendak berbicara ketika si Talita berkata lagi, "Aku bersedia." Mileye tiba-tiba berkata dengan kaget, "Apakah kamu bersedia tidur denganku?"
Talita tiba-tiba melambaikan tangan kanannya. Boom! Mileye langsung terhempas ratusan kaki jauhnya. Setelah Mileye berhenti, Talita hendak menyerang lagi. Mileye segera berkata, "Aku hanya bercanda." Talita berhenti, dia menatap Mileye dengan dingin, berbalik dan pergi. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba muncul di depan Talita. Dia tersenyum, lalu dengan lambaian tangan kanannya, 2 botol giok putih muncul di depan Talita. Talita memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye tersenyum dan berkata, "2 botol ini untuk Nona Talita." Talita mengangkat alisnya sedikit. "Untukku." Mileye mengangguk, "Untukmu." Talita menatap Mileye. "Apa kamu tahu betapa berharganya benda ini?" Mileye mengangguk, "Aku tahu." Talita bertanya, "Lalu kamu masih memberikannya kepadaku?" Mileye tersenyum dan berkata, "Kenapa tidak?" Talita mengambil 2 botol mata air kehidupan, dan kemudian dia memandang Mileye. "Aku akan mengingat kebaikanmu ini." Mileye tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, keduanya melanjutkan perjalanan mereka. Pergi ke Tanah Sengsu. Itu adalah markas Aula Sendian yang sebenarnya. 2 hari kemudian, Mileye menemukan bahwa tiba-tiba ada beberapa aura kuat di sekitarnya. Mileye sedikit mengernyit. Pada saat ini, Talita tiba-tiba berkata, "Itu orang-orang kita." Mileye mengangguk kecil, tersenyum dan berkata, "Untuk melindungi kita." Talita berkata, "Anggap saja begitu." Setelah berbicara, dia menatap Mileye. "Ada yang ingin kutanyakan, kamu tidak harus menjawab." Mileye tersenyum dan berkata, "Apa?" Talita berkata dengan serius, "Wanita bergaun polos di belakangmu, seberapa kuat dia?" Wanita bergaun polos. Sekarang ini seluruh alam semesta 4 dimensi penasaran pada wanita ini. Master macam apa wanita ini? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku tidak tahu seberapa kuat dia." Talita menatap Mileye. "Kamu juga tidak tahu?" Mileye mengangguk, "Aku tidak tahu." Setelah berbicara, dia menatap Talita. "Bisakah Nona Talita memberitahuku apa pendapat Aula Sendian tentang dia?" Setelah hening sejenak, Talita bertanya, "Tidak terduga." "Tidak terduga." Mileye tersenyum dan berkata, "Kalau begitu kalian masih mencoba mengincarku." Talita melirik Mileye. "Menurut kami, kalau dia benar-benar tak terkalahkan, mengapa dia tidak memusnahkan Aula Sendian?" Dia tidak melakukan itu, jadi hanya ada 2 alasan. Pertama, dia terkendali karena beberapa hal. Kedua, meskipun dia kuat, dia tidak sekuat yang kami kira. Dia tidak berani mendekati Aula Sendian, karena dia takut pada Aula Sendian. Jadi, kami bertaruh pada yang kedua. Mileye terdiam. Talita berkata lagi, "Tapi, saat kami selidiki lebih lanjut, ditambah dengan kehadiran orang-orang di belakangmu, kami semakin merasa bahwa kami mungkin sudah meremehkannya." Mileye tersenyum dan berkata, "Aku juga berpikir kalian terlalu meremehkannya." Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat wanita bergaun polos itu, dia tahu bahwa wanita itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa. Harus diketahui, orang besar di lantai 8 menara penjara alam itu sangat kuat, tapi bukankah dia juga takut pada wanita bergaun polos? Menurutnya, Aula Sendian ini masih tidak sehebat lantai 8. Talita berkata pelan, "Sekarang aku sudah mengerti kata-kata bela Yuan." Setelah mengenal Mileye, dia juga menemukan bahwa Mileye ini benar-benar menakutkan. Barusan dia bahkan tidak tahu bagaimana leluhur darah bisa mati. Leluhur darah itu adalah seorang master tingkat alam nasib. Mileye tersenyum dan hendak berbicara ketika Talita tiba-tiba berkata, "Kita sudah sampai."
Bersambung.